Nah itu kan jin yang bisa membakar sesuatu. Itu yang di YouTube Indonesia itu loh. Bener. Itu kan jin semua sebenarnya. Tapi kenapa bisa? Lah ya memang itu kan kuasa Allah aja. Beberapa hari terakhir ini terjadi tragedi kebakaran hebat melanda Los Angeles, Amerika Serikat dengan dampak yang begitu luas dan angka kerugian diperkirakan mencapai 150 miliar dolar atau sekitar 2.430 triliun. Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan tangan kosong, menyaksikan tempat tinggal yang mereka bangun bertahun-tahun hangus dalam hitungan jam. Di balik bencana ini, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Kebakaran ini tidak hanya soal cuaca ekstrim atau perubahan iklim. Sebelum kebakaran terjadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengucapkan ancaman kepada Gaza, yang menyatakan bahwa dia akan menjadikannya seperti neraka jika tuntutannya tidak terpenuhi. Kini justru Los Angeles yang terbakar hebat, seolah menjadi pengingat akan kuasa Allah dan kebenaran pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimau. Ucapan adalah doa, dan apa yang kita lontarkan dapat kembali kepada kita, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Kebakaran ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Ucapan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi memiliki kekuatan besar yang dapat membawa dampak pada diri kita dan dunia di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga ada Bang Jainuddin di sini nih para pemirsa. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam Pak Tun. Ketemu lagi kita nih. Alhamdulillah ya. Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang terjadi di luar negeri. Di negara apa namanya, Paman Sam, Amerika Serikat ya, di mana kota Los Angeles, California itu mengalami kebakaran yang cukup hebat sekali. Menurut mereka di sana terjadi karena fenomena alam, adanya apa itu namanya, badai, angin tornado, kayak angin tornado gitu. Bukan, angin apa itu namanya, badai itu. Nah, badai itu yang melanda, kemudian di mana setahun yang lalu, hampir setahun, kota itu tidak ada hujan, sehingga pada kering rumputan di sana, disapu angin, terbakar. Nah, ini kan agak aneh ya sebenarnya. Ada angin, kering, loh kok jadi ada api gitu. Itu membakar luasnya berapa hektar tuh? Sampai sekarang sudah 40.000. Secara kemanusiaan itu cukup memprihatinkan ya, karena banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur di situ, hampir 12.000 sekian bangunan hancur. Tapi saya juga gini Pak Tun, ini kan konteksnya dengan keadaan di Timur Tengah perang nih. Maksudnya gimana sih? Antara Israel dengan Palestina. Kan yang dukung Amerika nih, yang dukung Israel nih. Presiden terpilihnya nih, Donald Trump, kan sehari sebelum kebakaran itu bicara tuh, saya akan jadikan Gaza neraka. Emang dia kayak udah pernah lihat neraka nih? Bukan, emang dia God itu. Nah, sehari kemudian terjadi neraka. Apa ada hubungan seperti itu kan? Kita akan tanya guru kita, Pak Ustadz, hikmah apa sih sebenarnya yang terjadi di balik malapetaka yang cukup dahsyat secara kemanusiaan. Kita kan juga memprihatinkan Pak Ustadz. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita petik ya untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita prihatin dari kondisi yang seperti itu. Prihatinnya ya karena kita makhluk Allah ya. Betul. Apa yang terjadi, kita menukil dari salah satu ayat, ma sobakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, begitulah cara Allah untuk mengingatkan semua makhluknya, khususnya yang namanya manusia, karena ayat Quran itu
pergunakan untuk manusia, baik manusia itu yang Islam maupun manusia itu yang belum Islam. Semua musibah itu disebabkan dari buah tangannya mereka sendiri. Jadi apa yang dikerjakan. Jadi bagi kita orang Islam ya jangan main-main. Kalau ada musibah menimpa kita terus bukan salah saya, bukan dosa saya, ya berarti dia menolak ayat tersebut. Jadi orang Islam yang menolak ayat tersebut ya dianggap oleh Allah Ta'ala kafir terhadap ayat itu. Ya, jadi kita tidak boleh. Nah, bagi orang-orang yang non-muslim, ya karena non-muslim ya dia nggak tahu aja. Kayak umpamanya yang diceritain oleh Haji J tadi, Donald Trump mau membakar. Nah, itu ya mulutnya mereka, kan gitu ya. Dia merasa dia itu jadi presiden terpilih, ya seperti itulah. Arogansi manusia. Ya, nah sebenarnya adakah itu hubungannya, korelasinya dengan terbakarnya Los Angeles? Ya insya Allah bisa aja. Bisa aja, karena memang hampir kebanyakan orang-orang top Amerika, orang top loh ya ini ya, termasuk artis-artis itu kan banyak mendukung Israel. Benar-benar. Kalau mendukung Israel itu kan seperti membiarkannya Israel itu membombardir Palestina. Ya gimana rasanya mereka saudara-saudara kita itu yang kehilangan rumah, kehilangan saudara. Tapi karena mereka mendukung Israel, happy-happy aja. Nah, kemudian Donald Trump itu sendiri juga akan menjadikan neraka. Nah, dia itu bisa ngomong neraka, dia sendiri juga nggak tahu isinya neraka, kecuali besok kalau dia udah mati ya. Dia akan sadar bahwa sebenarnya dia masuk neraka. Sekarang ya enggak, karena uangnya berkuasa, kan gitu ya. Dan dia jadi presiden terpilih, jadi ya sementara ini di dunia aman-aman aja lah dia ya. Tapi tetap nanti akan berlaku hukum Allah, tetap ya, dia mau non-muslim itu akan berlaku hukum Allah, tetap Allah ya, hukum Allah ya. Nah, kenapa itu bisa berhubungan? Saya akan menceritakan tidak ada hubungannya dengan Los Angeles yang terbakar, tapi berhubungan dengan apa yang sering saya hadapi. Saya pernah menghadapi beberapa orang, ini saya ceritakan, insya Allah seseorang itu suami istri. Dia pengen punya momongan, punya anak. Pada saat saya lihat si istri, saya lihat si suami, ini kelihatan di mata saya, ini orang-orang baik, orang yang ibadahnya tertata rapi. Masih muda? Kalau muda sekali enggak, berumur lah sekitar 40-an. 40-an. Nah, di titik itu saya amati, ini kayaknya orang-orang ini ibadahnya bagus. Dia menjaga untuk tidak ujub, riak, bangga, sombong, dia jaga. Saya tanya, Mbak, kata dokter ada masalah nggak di peranaan? Nggak ada, Ustaz. Benar? Insya Allah benar. Saya tanya sama suaminya, Mas ada masalah di spermanya? Alhamdulillah nggak ada, Ustaz. Nah, dua orang yang saya lihat, saya amati baik, dan saya dites dengan dokter ginekolog ya kalau nggak salah ya. Ginekologi ya. Ginekolog itu normal semuanya. Berarti nggak ada masalah. Tapi kenapa Allah belum mengizinkan ini punya anak? Padahal udah lebih dari 10 tahun dia nggak punya anak. Menurut saya ada sesuatu yang tetap tidak beres. Kalau dari laki-lakinya insya Allah relatif enggak. Tapi kalau dari istri biasanya ini. Karena sperma tidak diterima oleh rahimnya. Nah saya tanya, Mbak, Bapak bagaimana? Bapak udah meninggal sejak saya kecil. Kemudian Ibu masih. Kemudian bagaimana ceritanya sehari-hari Mbak hingga sampai saat ini di sini gitu. Akhirnya dia cerita, saya itu dengan ibu saya begini Ustadz, karena kami dari keluarga dulunya dari keluarga yang tidak mampu sehingga saya harus bekerja. Oke, ketemu. Kemudian saya menanggung keluarga saudara-saudara saya. Oke, saya paham sekarang. Nah, di titik ini saya stop, saya tanya, Mbak, dulu waktu tahu Mbak seperti itu, ada nggak pembicaraan Mbak terhadap teman atau keinginan atau keyakinan Mbak untuk diri sendiri? Bilangnya tetap kepada Allah, karena itu kata-kata itu adalah menjadi doa. Bilangnya seperti ini, saya ingin membahagiakan ibu saya dan saudara-saudara saya.
walaupun saya tidak bahagia atau kurang bahagia. Apakah Mbak seperti itu dulu? Nangis dia. Dia bilang, betul Ustaz, benar seperti itu. Ingin membahagiakan ibu sama saudara-saudara. Iya Ustaz, karena saya tulang punggung, jadi saya nggak pengen ibu saya itu susah, saudara-saudara saya juga susah. Jadi biarlah susah itu pada saya. Dia jawab. Ketemu insya Allah. Nah kemudian setelah ngobrol, akhirnya saya ngomong, Mbak minta ampunlah kepada Allah Ta'ala jika dulu Mbak pernah berucap bahwa saya akan membahagiakan ibu dan saudara-saudara saya walaupun saya tidak bahagia, tidak apa-apa. Begitu kurang lebih seperti itu Ustaz. Mohon ampun di titik itu. Kemudian beliau mohon ampun karena suaminya saya lihat juga baik, doain ya Mas istrinya kalau salah dalam berucap waktu itu, ya dia doain. Kemudian sekitar alhamdulillah kurang dari setahun Allah mengizinkan dia hamil. Jadi korelasi omongan seseorang itu bisa berdampak pada tubuhnya dia sendiri. Walaupun dia orangnya kelihatan di hadapan saya itu baik, kelihatan solehah, soleh dan sebagainya. Benar, dia tertata rapi. Tapi kenapa dari kelihatan soleh atau solehah tersebut Allah belum menitipkan omongan? Ini kan yang harus dicari. Ketemunya adalah dia ingin membahagiakan ibunya dan saudara-saudaranya walaupun dia kurang bahagia. Hanya kalimat itu yang sering terucap pada saat dia bekerja waktu itu. Perkataan itu sebenarnya sepintas lalu tuh baik ya? Baik, ya kan kelihatan baik. Tapi apakah di hadapan Allah Ta'ala baik? Itu. Nah, makanya perkataan seorang yang beriman adalah doa. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, bisa aja hal tersebut itu terjadi pada kasus di Amerika Serikat saat ini yang terbakar. Donald Trump yang dia itu berucap bahwa akan dijadikan neraka. Nah, dilihatkanlah neraka di situ, istilahnya dipahami. Kemudian kenapa itu di lingkungan artis? Ya, di sana itu lingkungan sana itu kan lingkungan yang menjadi pancernya hiburan. Wah, betul. Padahal hiburan-hiburan di situ kan rata-rata kan hiburan yang tidak baik sebenarnya. Hollywood Pak Ustadz di situ. Ya, Hollywood, kayu suci. Jadi ya dengan cara mencari uangnya seperti itu, tetap sebenarnya Allah itu ya tidak ridho sebenarnya. Dan itu kan pancernya orang-orang di dunia. Iya betul Pak. Nah, bisa aja omongannya Donald Trump itu akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Ini loh, coba selesaikan, kamu bisa nggak nyelesain? Kok kamu mau bikin neraka? Tapi saya yakin Donald Trump itu nggak akan paham itu. Nggak akan paham dia. Dia paham. dengan gigihnya, dengan arogan, dengan kesombongannya tetap berdalih aja. Kenapa nggak paham? Donald Trump kan bukan Muslim. Iya. Lawang yang Islam aja dikasih tahu, nih kamu itu kena musibah karena dosa-dosamu, nggak nerima kok. Benar. Apalagi suruh tobat, nggak mau. Dia malah pilih kalau kalau sakit baca-baca ini lah. Enggak. Sakit itu karena dosa, karena akhlak yang tidak baik, karena perbuatan-perbuatan tidak baiknya. Allah sudah menceritakan. Tapi orang Islam sendiri juga banyak yang tidak percaya. Nah, di titik itulah orang-orang Islam yang tidak percaya bahwa musibah itu dari dosanya dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Kalau saya ya santai aja, kamu juga manusia normal aja, nggak mau ngakuin. Ini yang orang Islam, apalagi Donald Trump yang belum Islam atau tidak Islam sama sekali dan benci sekali dia dengan Islam, yang nggak mau ngakuin. Orang Islam aja nggak mau gitu. Jarang ada yang mau gitu loh istilahnya. Jadi kita harus pahami bahwa itu salah satu cara Allah aja. Bang, kita sendiri istilahnya dalam harta kita ciptakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di antara harta-harta kita itu ada milik orang yang meminta sama yang tidak meminta. Saudara kita Palestina itu memang sengsara. Sebagian dari diri kita bisa memberikan kepada saudara kita yang di sana. Nah, ini enggak, ini malah jengkel, benci sekali mereka. Dan para artis banyak yang benci dengan orang Palestina, banyak yang membela Israel gitu. Israel itu kacau itu orang satu. Nah, saya tidak menghujat, tapi ya memang kelakuannya begitu ya.
Mudah-mudahan salah satu turunan dari Israel itu tidak seperti itulah. Amin, amin, amin. Ya. Salah satu loh ya, bukan banyak loh ya. Bukan salah satu, satu-satunya. Tidak seperti itu. Tapi ya. Maaf Pak Ustadz, unsur api, terus kemudian air di situ kering, tidak bisa memadamkan. Itu apa di balik itu sebenarnya Pak Ustadz? Lah, kok nggak usah mikir masalah Allah yang bisa dengan kun itu aja bisa. Ya. Yang kamu sering lihat itu di YouTube orang Indonesia, itu tangan itu bisa ngeluarin api kok, bisa membakar semak-semak. Lah kok Allah itu mereka itu gunain jin untuk membakar semak-semak. Lah kok Allah itu lo kamu tanyain, Allah itu mau apa? Itu mukamu ditaruh di perut aja bisa. Jadi alien, jadi alien. Pindah di perut. Lah itu kan jin yang bisa membakar sesuatu. Itu yang di YouTube Indonesia itu loh. Benar. Itu kan jin semua sebenarnya. Tapi kenapa bisa? Lah ya memang itu kan kuasa Allah aja. Mereka para jin itu memang punya kekuatan, api ada, air ada, kan gitu ya. Benar. Kemudian punya kekuatan orang itu diisi-isi agar suka dengan lawan jenisnya, kan gitu. Ada punya kekuatan ngisi-ngisi orang seneng dengan judi online, kan ya. Seneng sekali dengan pinjaman online, kan begitu. Nah, sama sebenarnya. Jadi api yang muncul di sana itu haknya Allah aja. Bisa aja sebenarnya, bisa aja ada jin api itu dipindah aja dijual taruh situ kan kebakar sudah. Ya, Pak Ustadz, gitu ya bisa ya Pak Ustadz. Lah kan bisa aja. Lah yang di YouTube aja banyak kok seperti itu. Tapi kan korban jiwanya sedikit tuh Pak Ustadz, cuma 20 orang. Emang kamu minta berapa? Cuman 20 orang yang meninggal itu, yang hilang puluhan lah, 16-an gitu. Padahal yang hancur kan hampir 12.000 bangunan Pak Ustadz. Begitu itu kan sebenarnya kalau nanti orang-orang yang begitu itu mati semua, nanti dia nggak bisa ngerasain sedih. Itu iya si James Wood itu nyesel nangis dia hartanya kebakar. Padahal dia itu sangat benci dengan orang Palestina kan? Iya, James Wood itu. Berarti Allah masih sayang itu Pak Ustadz? Bukan. Oh enggak ya? Biar dia itu berpikir gimana coba. Akhirnya kan dia di TV itu kan nangis. Harta saya habis ini gimana saya cari uang. Ya begitulah. Nah, dia begitu. Padahal dia itu omongannya tidak baik lah dengan orang Palestina. Seperti itu. Jamie Lee Curtis sama seperti itu. Jadi dia itu mendukung Israel, tidak suka dengan orang Palestina. Akhirnya nangis juga dia. Kehilangan uang nangis. Biarin dia hatinya itu disentuh oleh Allah Ta'ala melalui rumahnya yang habis kebakaran. Dan kenapa ini ke banyak artis? Ya memang begitu cara dia nyari uangnya. Seks bebas, pesta minuman keras dan sebagainya. Ya memang waktunya sudah masuk timbangannya, masuk nisabnya, ya sudah diberikanlah musibah tersebut dari Allah Ta'ala agar mereka berpikir, kan seperti itu ya. Jadi nggak semuanya dihabisin lah. Kalau dihabisin kan nggak ada yang mau mikir ya. Akhirnya kan nanti kalau orang yang hartanya habis itu kan nangis, janganlah kamu mengejek orang-orang yang sengsara loh. Kan bisa dia ngomong seperti itu kalau dia sadar. Kejadian kebakaran di sana sama di sini beda, Ustaz. Kalau di sana yang kebakarnya yang diperlihatkan, kalau di sini diperlihatkan pengungsinya. Di sana saya lihat nggak ada pengungsi. Kan itu sudah lari sejak awal sih. Ya, sudah lari dulu. Jadi mau gimana ceritanya? Sebenarnya itu sudah sejak awal sudah diperingatkan sehingga mereka lari semua. Nah, pada saat ada film atau ada rekamannya itu kan sudah nggak ada, rumahnya kan sudah tinggal apa namanya ini, tinggal puing yang hanya 1 meter atau sama rata dan sebagainya, itu kan hanya seperti itu. Orangnya yang enggak lah. Dan itu menurut keterangan ada orang Indonesia yang kerja Pak Ustadz di sana, di Damkar sana, beberapa bulan yang lalu itu pihak asuransi itu tidak mau mengeluarkan klaim untuk rumah kebakaran Pak Ustadz. Beberapa bulan yang lalu. Iya, bakalan kebakaran. Seolah-olah sudah tahu karena kan ini keringnya sudah setahun itu. Dan di sana itu sering terjadi kebakaran Pak Ustadz, tapi kecil-kecil gitu, dikit-dikit lah. Ini yang paling dahsyat ini.
sehingga mereka yang kebakar itu tidak dapat klaim asuransi, Pak. Itu karena itu ya salah satu hal yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, betul. Agar orang yang itu stres nantinya. Sama seperti di sini, dia anggota, dia mau pencalonan DPRD mamanya, sudah ngeluarin uang, nggak taunya nggak jadi, sama aja sebenarnya. Akhirnya dia nengkong, kan gitu ya. Apa ini juga ada hubungan dengan akhir zaman ini, Pak? Kebakaran. Ya, sebenarnya pada saat Rasulullah itu ada, itu sudah akhir zaman. Ya, zamannya Rasulullah itu zamannya akhir. Iya, mau nunggu berapa ratus tahun lagi. Intinya yang harus kita pelajari adalah satu, kita sebagai seorang Islam yang belajar beriman kepada Allah Ta'ala, belajar bertakwa, belajar taat pada perintah-perintah Allah, belajar mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, harus belajar untuk menjaga lisan. Jangan bersumpah untuk mencelakai orang lain. Mencelakai orang lain. Kalau berbalik. Iya, pasti berbalik. Pasti berbalik. Nah, makanya teman-teman juga yang hobinya itu nyalain di YouTube, nyalain saudara-saudara sendiri itu ngapain, kan gitu ya. Nggak usah sebenarnya. Kalau itu nyalain akhirnya kan berbuntut panjang. Ya kamu nanti yang akan menanggung akibatnya. Bukan di dunia, belum tentu di dunia, tapi akhirat jelas pasti. Merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, nggak usah. Tetap hukum Allah itu akan berjalan tanpa ada pengadilan dari manusia. Itu hukum Allah. Makanya kita harus belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau ada orang atau teman atau saudara yang menderita, ya kita bantulah, kan seperti itu. Itu cara-cara Islami, bantulah. Dan juga tidak menutup kemungkinan banyak juga, ya saya bilang tidak banyak ya, intinya ada juga orang-orang Amerika yang care dengan Palestina itu. Ada juga banyak sebenarnya yang care, tapi ini bagian yang mereka yang tidak istilahnya care. Itu orang yang dilihat banyak orang tetapi tidak care dengan Palestina, atau malah mendukung yang Israel yang membabi buta, yang Zionis gitu. Katanya itu kaum Zionis itu. Jadi ya nanti memang itu bisa aja itu berhubungan, tetapi hikmahnya untuk kita belajar untuk tidak asal bicara. Jadi harus benar-benar difahami, tidak boleh kita itu asal bicara kayak Muhammad Donald Trump, biarlah itu mulutnya dia, biarkan. Wong dia sendiri juga nanti insya Allah nggak akan ketemu sama dia di akhirat, kan gitu ya. Nggak usah dipikirin kalau itu omongannya kayak gitu, itu ya itu mereka nggak sadar kalau apa yang di tubuh mereka itu milik Allah, termasuk harta itu ya Allah mengizinkan dia dapat, tapi caranya yang tidak baik. Ini yang tidak baik loh ya, bukan semuanya yang dikerjakan di sana itu tidak baik, enggak lah, ini yang tidak baik khususnya. Artis itu kalau udah naik di karpet merah itu udah kayak ratu aja. Hikmahnya insya Allah seperti itu. Jadi kita belajar, jangan kita melakukan arogansi, ya, kata-kata yang menyakitkan umat manusia saudara kita. Coba kita pergunakan kalimat-kalimat yang diminta oleh Allah Ta'ala, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi berkatalah dengan kata-kata yang baik. Itu ke semua manusia. Manusia itu ya seiman, ya tidak, atau belum seiman, itu tetap kita berkata baik. Jadi jangan meremehkan masalah-masalah di dunia. Sebenarnya masalah dunia itu berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah. Apapun yang kamu kerjain itu berhubungan dengan Allah. Kamu sedekah bisa dapat pahala karena niatnya lillahi ta'ala, tapi kamu sombongkan, hilangnya begitu aja. Nanti hasilnya di akhirat sama seperti itu. Kamu diberi harta oleh Allah Ta'ala, itu ujian. Kalau sombong ya itu akan habis nanti. Kamu diberi anak pintar, itu juga ujian. Kalau sombong kan anaknya, itu habis, itu namanya fasik. Banyak sekali hal yang harus kita belajar, sehingga nanti kita tetap selalu ingat pada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus selalu ingat? Ya kita ingat salah satu ayat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, beruntung karena ingat pada Allah, beruntung ini adalah insya Allah masuk surga. Jadi makanya banyak ingat, ngomong, dipikirkan,
dengerin, ada yang nggak cocok, nggak usah marah. Ada yang memfitnah, senyum-senyum aja. Kemudian ada yang membuli kita, santai aja. Allah itu akan bersama kita. Nah, kalau kita digitukan, insya Allah derajat kita itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala jika kita lulus. Dan kebanyakan Rasulullah itu kalau dibuli atau dijahati, beliau tidak akan membalas. Dan itulah yang harus kita lakukan, sama seperti Rasulullah. Kalau kita dibuli di ini, dia nggak usah dibalas. Kenapa kamu nggak balas? Saya mengikuti ajaran Rasulullah yang memang tidak membalas dengan keburukan. Saya akan membalas dengan kebaikan. Bagaimana cara membalas kebaikan? Ya Allah, mohon padamu ampuni dosa mereka dan selamatkan mereka. Amin, selesai. Malah mendoakan. Iya, itulah ciri Rasulullah, kan gitu ya. Jadi jangan menghujat saudara-saudara kita, nggak perlu, biasa aja. Kalau ada saudara kita salah, ya nggak usah kita salah-salahkan, kita bimbing, kita semangati agar saudara kita itu mengenal Allah lebih bagus, lebih dekat, sehingga dia itu kuat akidahnya, kuat imannya, tidak tergerus oleh kesyirikan, oleh kemusyrikan yang saat ini sudah sangat banyak sekali ada di sekitar kita. Mudah-mudahan panasnya Los Angeles ini bisa menjadikan hikmah bagi kita. Agar kita tetap sujud pada Allah Ta'ala. Mengecek, tidak perlu mengecek orang-orang yang salah, biarin aja, itu haknya Allah aja. Tetap kita pegang bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang mereka terima, ya disebabkan dari buah tangan mereka sendiri. Tidak usah mengecek, kita hanya menerangkan dan kita untuk belajar, jangan belajar yang buruk. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.